Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah, ditambah juga di majelis ta'lim yang dimana kita mempelajari ilmu Allah. Jangan lupa kita kumpulkan niat kita tancapkan niat kita sebut hajat-hajat kita. Insya Allah berkatnya majelis ini, berkatnya kita di rumah Allah ini, semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Kifayatul Awwam pada ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kemarin kita sudah memulai membaca dari kata Bismillah dan Alhamdulillah, lalu juga dilanjutkan dengan salawat. Tapi seperti biasa kita akan Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu sebagaimana saya sebutkan kemarin adalah hal yang perlu dibaca di setiap permulaan hal. Dikatakan di dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa ajzamu wa aqtaru. Jadi dikatakan barang siapa yang tidak memulai hal-hal penting di dalam kehidupannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus di sini yaitu hilangnya keberkahan. Itu yang kemarin kita jelaskan. Lalu bagaimana dengan Alhamdulillah? Alhamdulillah pun sama, hadisnya pun sama, cuman bedanya lafadznya bukan di Bismillah tapi bilhamdalah, fahuwa abtaru wa aqta'u. Makanya kita sering mendengar di majelis-majelis biasanya ustadz-ustadz itu memulai majelis dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Jadi tiga komponen ini hal yang lazim dibaca oleh para ulama. Diawali dengan Bismillah, lalu Alhamdulillah, lalu dengan sholawat. Jadi tiga hal ini yang bisa kita ikuti karena di dalamnya banyak manfaat-manfaat yang kita dapat sebab ulama-ulama mengikutinya. Jadi terkadang kita tidak mengetahui apa sebab ulama ini melakukan hal-hal tersebut. Tetapi setelah kita pelajari ternyata tidak ada hal yang sia-sia yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Lalu setelah Alhamdulillah memasuki as-salawat. Dikatakan di sini as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadi wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Jadi dikatakan sini salawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salat di sini bukan bermakna salat pada hakikatnya kita salat, tetapi yaitu salawat. Jadi salat ini adalah mufrad, jamaknya adalah salawat. Jadi kita banyak, terutama kita berada di bulan Rabiul Awal, kita disunnahkan untuk banyak membaca salawat kepada Nabi. Karena apa Bapak-bapak? Karena salawat ini adalah amal yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang saya memberi contoh, salat itu kita harus memulai dengan niat. Tanpa niatnya maka akan batal salat kita, tidak sah. Puasa pun seperti itu. Tetapi tidak dengan sholawat. Sholawat kita lagi di motor, kita baca sholawat, diterima sama Allah. Kita lagi merem di kasur mau tidur, sholawat diterima sama Allah. Kita lagi jalan kaki, kita baca sholawat, diterima sama Allah. Jadi sholawat ini saking agungnya. Karena apa? Karena Allah yang memerintahkannya. Diperintahkan agar kita banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Gunanya agar kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad. Karena tanpa syafaat Nabi Muhammad kita tidak akan dapat masuk surganya Allah. Karena kita orang yang diterima di surga itu yang awal-awal masuk adalah umat Nabi Muhammad.
Kenapa umat Nabi Muhammad? Sebab umat yang teragung adalah umat Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad itu menjadi hal yang terbaik. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi kitab yang paling sempurna. Jadi Rabiul Awal, kita tahu bulan-bulan haram itu ada 4. Fiha arba'atul hurum dikatakan, yaitu Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, lanjutkan lagi Muharram, lalu Rajab. Jadi 4 bulan ini Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan ini. Padahal bulan ini adalah bulan Muharram, bulan yang diharamkan di dalamnya melakukan dosa-dosa dan maksiat. Lalu ada lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia kita tahu, di mana pahala kita dilipat gandakan, dan Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan itu. Tetapi Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tanggal berapa? 12. Dan wafatnya juga tanggal 12. Kenapa? Ini menjadi teka-teki. Kenapa Nabi Muhammad yang mulia tetapi dilahirkan bukan di bulan terbaik? Tahu jawabannya apa? Bahwa Nabi Muhammad tidak membutuhkan bulan yang mulia, tetapi bulan Rabiul Awal menjadi mulia sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hikmah yang perlu kita ketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad tanpa ayah, tanpa ibu. Sebab apa? Sebab Allah langsung yang memeliharanya, yang mendidiknya, sehingga tidak terjadi fitnah-fitnah. Begitupun dengan bulan-bulan itu. Bulan-bulan itu sudah mulia dari sananya. Jangan sampai orang berpendapat Nabi Muhammad mulia sebab bulan itu. Waliyadzubillah, jangan sampai. Makanya di sini dikatakan Nabi Muhammad lahir di Rabiul Awal agar bulan itu menjadi mulia sebab lahirnya Nabi Muhammad. Dan juga dikatakan sini afdhalul ibad. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang terbaik. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna. Nabi Muhammad dikatakan kulitnya putih tetapi tidak terlalu putih. Rambutnya lurus tapi tidak terlalu lurus juga. Jadi agak ikal sedikit tetapi tidak ikal. Dikatakan tinggi tetapi semampai, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi sempurnanya manusia yang ada di bayangan kita, Nabi Muhammad lebih sempurna daripada itu. Jadi alangkah indahnya Nabi kita ini sehingga tidak hanya sempurna secara fisik, tetapi juga sempurna secara akhlak. Bagaimana kita ketahui innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tidak mungkin orang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak tetapi akhlaknya tidak sempurna, dan itu mustahil. Jadi Nabi kita secara fisik sempurna, secara akhlak pun sempurna. Lalu dikatakan tadi wa ala alihi wa ashabihi uli bahjati war rasyad. Jadi kita selalu mendengar bahwasanya salawat itu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Karena apa? Karena sekarang ini sudah banyak orang yang dikatakan ta'assub atau cintanya itu berlebihan terhadap sebuah golongan. Ada yang cintanya berlebihan terhadap keluarga Nabi, ada yang cintanya juga berlebihan kepada sahabat Nabi. Cinta berlebihan tidak apa-apa, tetapi jangan sampai menjatuhkan yang lain. Jadi satu golongan mencintai keluarga Nabi tetapi membenci sahabat Nabi. Golongan yang lain mencintai sahabat Nabi tetapi membenci keluarga Nabi. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab yang kita baca ini Kifayatul Awam ini, kitab di madhab yakni akidah Asy'ari, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mencintai sahabat Nabi, kita mencintai sahabat keluarga Nabi juga. Jadi dua-duanya kita cintai. Jadi bukan kita merasa sempurna, tetapi memang seperti ini ajaran kita. Ajaran kita mengajarkan kita untuk mencintai semuanya, baik mencintai Nabi, keluarganya maupun para sahabatnya. Di luar itu terjadi, kita nanti di dalam sejarah terjadi peperangan antara sahabat dengan keluarga Nabi. Kita angkat tangan di masalah itu. Kenapa? Karena alangkah buruknya kita jika kita mencerca sahabat Nabi ataupun keluarga Nabi. Apa posisi kita? Dikatakan. Jadi untuk menjaga kita baiknya kita terhindar daripada hal-hal yang seperti ini.
Jadi lebih baik kita mencintai orang tua, keluarga, sahabat maupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita masuk ke penjelasan tentang siapa penulis dari kitab Kifayatul Awwam. Dikatakan sini fayaqul al-abdul fakir ila rahmati rabbih al-muta'ali Muhammad bin Asy-Syafi'i al-Fudali Asy-Syafi'i. Nah, dikatakan di sini bahwasanya kitab ini ditulis oleh Abdul Fakir, itu hamba yang fakir ila rahmati rabbi, kehariban Tuhannya, al-muta'ali Muhammad, siapa namanya? Muhammad bin Asy-Syafi'i al-Fudali Asy-Syafi'i. Nah, dikatakan namanya Muhammad bin Syafi'i al-Fudali Asy-Syafi'i. Jadi diulang-ulang ya namanya. Pertama nih ada hikmahnya. Pertama dikatakan Abdul Fakir. Kata-kata abdu di sini adalah hamba. Terkadang kita selalu menganggap rendah kata-kata hamba. Padahal tidak selamanya kata hamba ini rendah. Kenapa? Kita tahu kisah Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi itu dikatakan Nabi itu lafadznya itu abdi, bukan rasul. Jadi Allahumma shalli Muhammad, lafaz Qur'annya subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, jadi kata abdihi di sini katakan hamba. Apakah di sini Allah merendahkan nabi kita? Mustahil. Jadi kata-kata hamba ini juga sebenarnya mulia. Jadi banyak juga penulis-penulis buku, penulis kitab, asatidah kita mengatakan Abdul Fakir. Saya ini hamba Allah yang fakir. Jadi kita ini menghamba kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Kalau menghamba kepada manusia, mungkin kita akan jatuh martabat kita, istilahnya seperti itu. Tetapi kita di sini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya langit dan bumi, yang mengatur kita sejak lahir sampai meninggal. Jadi status abdu di sini adalah bukan merendahkan, tetapi justru bentuk penghambaan tertinggi kita kepada Tuhan kita. Jadi subhanallah, apa-apa yang ditulis ulama itu selalu ada hikmah di dalamnya. Lalu di sini katakan namanya ini Muhammad bin Syafi'i. Syafi'i pertama di sini Al-Fudali. Muhammad bin Syafi'i ini, Syafi'i nama ayahnya. Al-Fudali ini nisbah kepada apa? Kepada nama kota kelahirannya. Jadi penulis ini berasal dari kota Fudali namanya. Dan Syafi'i yang kedua adalah nisbah kepada madhabnya, yaitu siapa? Madhab siapa? Imamul A'immah Abi Abdillah Ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu madhab yang digunakan oleh jumhur masyarakat Indonesia. Jadi kita sebagai umat Islam di Indonesia menganut mayoritas madhab Imam Syafi'i, yang dimana kita ketahui Imam Syafi'i menurut fikih, jika kita belajar perbandingan madhab Syafi'i ini yang paling rapih. Misalkan wudhu ini kita ada istilah mustakmal, istilahnya ada air yang sudah digunakan tidak bisa digunakan lagi. Misalkan kita wudhu, pas wudhu air yang kita netes daripada air wudhu kita ini tidak dapat digunakan. Nah, ini saking hati-hatinya Imam Syafi'i. Tetapi di madhab lain seperti saya di Maroko, itu madhabnya Maliki. Di Maliki tidak ada air mustakmal, Ustaz. Jadi tidak ada air mustakmal. Jadi kalau zaman saya di sana, kalau kita lagi untuk menghindari berdebat, istilahnya kan kita nih pendatang di negeri orang. Madhabnya di Maroko ini Imam Malik. Nah, ketika kita berwudhu di keran, itu dianggapnya buang-buang air, israf. Karena apa? Ya kita menggunakan keran sebab air yang sudah jatuh tidak bisa digunakan lagi kan. Imam Syafi'i kan seperti itu. Tetapi orang Maroko enggak, dia menggunakan ember kecil, bukan ember yang besar. Jadi kalau di sana ada ember mungkin segede tas gini nih, kegedean lah. Iya kurang lebih seperti ini. Jadi diambil air di situ, muka, diambil tangan. Nah kalau kita kan nggak bisa. Lain cerita kalau kita udah basuh tangan kita dulu, kurang 2 kulah juga istilahnya. Air yang udah 2 kulah kan bebas daripada najis, seperti itu. Jadi madhab Syafi'i ini paling rapi. Masalah sholat, kalau senggol perempuan batal. Kalau Maliki enggak.
Makanya kadang kalau di masjid-masjid kita di sono keluar daripada masjid ada orang minta-minta perempuan. Nah kalau di kita sini kan orang perempuannya yang minta-minta biasanya pakai gelas plastik biar nggak kesenggol kan begitu. Kalau di sono nggak begini. Karena apa? Karena dia kalau kesenggol asal nggak pakai nafsu nggak batal. Nah kalau kita Syafi'i enggak, kita pukul rata batal. Bukannya kita hati-hati, tetapi mazhab Syafi'i memang kenyataannya paling hati-hati di antara mazhab yang lain. Dan karena sudah terbiasa di Indonesia nggak ada masalah. Maksudnya kita udah biasa begitu. Malah kita aneh ketika ngeliat sesuatu yang berbeda. Makanya saya bilang tadi di sana, akhirnya bagaimana Beb pas di Maroko sana wudunya? Ya aneh daripada menghindari berdebat sama orang Maroko, ya aneh wudunya di rumah istilahnya, jangan di masjid. Atau ya di kamar mandinya dah, tutup pintu wudu pakai keran. Meskipun wudu di kamar mandi makruh ya, cuman daripada kita berdebat, istilahnya menghindari perdebatan kan. Kita kan nggak ke masjid bukan buat berdebat sama orang, kita mau sholat istilahnya. Jadi kalau bisa wudu dari rumah lebih bagus begitu. Jadi katakan sini sedikit Imam Syafi'i seperti itu. Mazhab Imam Syafi'i yang paling rapih menurut kita, yang paling bagus, yang paling pas lah digunakan gitu. Karena di negara-negara yang bermadhab Maliki, negaranya kan Afrika, airnya susah. Kalau seandainya di sono terapin Syafi'i, bisa-bisa air cepat habis. Afrika kan kering, istilahnya begitu. Jadi udah paling pas deh. Di sono mazhabnya Maliki, kita di sini mazhabnya Syafi'i, begitu. Lalu dikatakan lagi di sini, qad sa'alani ba'dul ikhwan an u'allifa risalata fi tauhid fa ajabtahu ila dzalika nahiyan nahul alama asy-syekh Sanusi fi taqriril barahin. Nah, sampai situ dulu. Dikatakan di sini qad sa'alani ba'dul ikhwan. Yani apa maknanya di sini, yaitu meminta kepadaku beberapa tolabah di sini. Ba'dul ikhwan di sini maksudnya beberapa orang ini bertanya kepadaku. Ba'dul ikhwan. Kemarin saya sedikit menjelaskan tentang ikhwan, saya sedikit jelaskan lagi. Apa makna ikhwan? Ikhwan ini kita sering mendengar kata-kata ini akhi nih, istilah kata gitu. Atau seperti yang dan semacamnya. Dikatakan di sini penjelasan singkatnya bahwasanya makna pertama itu al-muradu biha al-asdiqa. Makna apa nih? Ikhwan yang dimakna asdiqa ini ikhwan pakai nun. Alif, ha, waw dan nun. Ikhwan. Ikhwan pertama, jika kata-kata ikhwan itu bermakna teman. Ada ikhwan, kata ikhwan gitu. Lalu ada lagi kata-kata ikhwah. Ikhwatul Islamiyah gitu kan. Nah, kalau ikhwah yang pakai ta marbuthah terakhirnya itu bermakna saudara sekandungan. Jadi nggak bisa misalkan anda bilang nih ikhwah nih, nah kan bukan saudara selahiran bahasa kasar begitu, tetapi ini ikhwan, saudara seagama, pertemanan seperti itu. Jadi bukan bermakna keluarga. Lalu ada kita sering dengar nih qauluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ikhwah kan di sini pakai ta marbuthah, berarti maknanya saudara dong, saudara sekandungan dong. Padahal tadi Habib bilang maknanya itu kalau misalkan ikhwah saudara sekandung, padahal ini innamal mu'minuna, masa seluruh muslim satu lahiran bahasa kasar begitu. Nah, kalau di sini dijelaskan oleh ulama, maknanya aslinya adalah innamal mu'minuna ka ikhwatun, seperti saudara kandung. Jadi saudara muslim, makanya kita sering dengar jangan sakitin saudara muslim kita. Karena apa? Karena kita kayak saudara kandung. Jadi maknanya nih dalam betul. Jadi jangan sampai kita menyakiti saudara muslim kita. Kenapa? Karena saudara muslim kita ini seakan-akan saudara dari satu kandungan sama kita. Saking Islam ini menjaga silaturahmi, menjaga kehormatan. Oke, fikih nanti ada yang namanya fikih jinayat. Fikih jinayat gunanya apa? Untuk menghindari orang untuk saling bunuh-bunuhan, istilah kata. Karena apa? Karena Islam menghargai yang namanya nyawa, menghargai yang namanya anggota tubuh, jangan sampai kita saling melukai. Karena apa? Karena kita ikhwah. Karena kita seperti saudara sekandungan. Katakan seperti itu. Jadi luar biasa. Lalu kita lanjut, dikatakan di sini. Nah, jadi diminta agar penulis kitab ini diminta sama saudara-saudara muslim di zamannya untuk apa? An alifah risalah fit tauhid.
untuk menulis risalah pada ilmu tauhid. Dikatakan di sini risalah. Jadi kita sering dengar kitab, ada yang namanya kitab, ada yang namanya risalah, Bapak. Apa bedanya? Risalah ini biasanya menulis, membahas tentang satu pembahasan. Risalah pada ilmu tauhid, kita membahas hanya masalah tauhid di sini. Beda dengan kitab. Kitab kita membahas kitab fikih, biasanya ada masalah wudu, masalah sholat, masalah haji, masalah nikah, banyak pembahasannya. Jadi kalau misalkan dikatakan di sini an u'allifar risalah, bahwasanya di sini kita hanya akan membahas tentang satu pembahasan. Apa itu? Yaitu fi ilmi tauhid. Kita akan membahas tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid apa? Ilmu tentang keesaan Allah. Dan ini adalah dasar daripada agama. Karena ma'rifatullah itu yang paling utama. Karena kita ibadah ini tujuannya apa? Untuk Allah. Tapi bukan Allah membutuhkan ibadah kita. Nanti itu pembahasan tauhidnya seperti itu. Tetapi kita yang membutuhkan Allah. Saya kata. Bahkan bahasa tingginya kita ibadah ini bukan sebab sorga katanya. Nanti gimana kalau Allah nggak ciptain sorga? Nanti kita nggak ibadah dong. Nah, jadi kita ibadah ini sebab apa? Sebab kita butuh. Kita butuh apa? Kita butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui ibadah kita, melalui sholat kita, puasa kita, seperti itu. Lalu dikatakan lagi, fa'ajabtahu ila dzalika nahiyan nahwu al-allamah Syekh Sanusi fi taqriril barahin. Jadi ketika tadi Syekh Muhammad Al-Fudhali ini diminta untuk menulis kitab, lalu beliau bilang fa'ajabtahu. Beliau, maka saya menjawabnya. Menjawabnya dengan apa? Dengan cara menulis risalah. Ini risalah yang sedang kita pelajari hari ini. Beliau menulis risalah tentang ilmu tauhid dengan ila dzalika, beliau mencontoh daripada Syekh Sanusi fi taqriril barahin. Jadi ada namanya Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ini berasal dari negeri Maroko, tempat Al-Fakir belajar. Jadi dikatakan namanya lengkapnya beliau adalah huwa Abu Abdillah Muhammad Ibnul Wali Saleh Yusuf As-Sanusi Al-Maliki Al-Maghribi At-Tilmisani. Jadi namanya itu Muhammad Abu Abdullah, ini berarti anak pertamanya namanya Abdullah. Jadi kita sering dengar nama Abu siapa. Misalkan Abu Abdillah berarti nama anak pertamanya itu Abdillah gitu. Misalkan aneh punya anak tapi anak laki ya. Misalkan aneh punya anak pertama Ali. Anak pertama Fatimah, kedua Ali. Nah biasanya aneh disebutnya Abu Ali seperti itu. Nah di sini sebutkan bukan Abu Fatimah ya. Enggak, biasa karena di orang Arab biasanya kadang agak sensi, agak nyebut perempuan tuh kurang. Karena kalau misalkan contoh di Hadramut kalau ada orang perempuan meninggal itu nggak disebut namanya, Ustaz. Disebut janazatul mar'ah gitu. Saking istilahnya nama perempuan tuh nggak perlu disebut-sebut banget istilahnya gitu. Meskipun kadang ada orang Abu Fatimah, ada yang kayak begitu juga. Cuman pada umumnya itu disebut anak laki-lakinya. Jadi kalau misalkan anak pertamanya Ali, biasanya Abu Ali gitu. Kita sering dengar orang sekarang udah banyak namanya Abu siapa gitu. Nah itu biasanya disebutnya ke anak pertamanya. Iya, di sini disebutnya Abu Abdillah Muhammad bin Ibnu Wali Saleh bin Yusuf As-Sanusi Al-Maliki Al-Maghribi. Al-Maliki ini tadi Anda bilang madhabnya di Maroko, madhabnya Maliki. Dan Al-Maghribi, nah Maroko ini bahasa Arabnya Maghribi. Jadi kadang kita bingung kalau kita cari di bahasa Arab Maroko kok nggak ketemu nih. Nah Maroko itu bahasa Arabnya Maghribi. Nah jadi kalau bahasa lucunya kita lagi di mana Beb? Lagi di Maghrib nih. Sholat apa ya? Sholat Isya. Nah gimana nih? Sholat Isya di Maghrib katanya. Padahal maksudnya sholat Isya di Maroko. Nah jadi sholat Isya fil Maghrib, sholatul Isya fil Maghrib. Nggak sah dibilang. Masa iya sholat Isya di Maghrib katanya. Padahal maksudnya kita sholat Isya di Maroko. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang dari mana nih ulama, dari mana? Dari Maghrib. Nah, Maghrib itu artinya
Maroko. Jelas ya sampai sini ya. Lalu juga At-Tilmisani ini kalau aneh sebutkan kayak marganya. Di Maroko banyak orang namanya Tilmisani. Nama-nama khas Maroko banget nih istilahnya gitu. Dan juga dikatakan wahwa mimman adharallahu bihi ad-dinu wa tabahhuri fi ilmi kulliha. Jadi dan Imam Sanusi ini salah satu orang yang paling alim di bidang akidah. Kitab-kitabnya luar biasa banyak dan dikatakan juga di sini bahwasanya beliau ini tabahhur fil ilmi, banyak mengetahui tentang macam-macam keilmuan, tetapi bisa dikatakan bahwasanya beliau juga ini meskipun tabahhurun fil ilmi atau alim dan banyak menguasai ilmu-ilmu, beliau ini tetap wara waz zuhud wal ghayatul qasdu wat ta'lifihi katsirun, dan tulisannya banyak banget. Beliau banyak menulis kitab masyhurah, enggak cuman banyak tetapi masyhur. Kadang orang nulis banyak-banyak kagak ada yang tahu bukunya. Nah, Imam Sanusi bukunya banyak, terkenal. Misal kalau antum mau cari di maktabah-maktabah gitu, misalkan akidah sughra, akidah kubro, kitabnya gede-gede. Kita ngaji yang ini aja deh, jangan gede-gede, ntar puyeng. Yang ini kecil insyaallah, tapi mencontoh daripada tulisan Imam Sanusi tadi. Insyaallah kita dapat barokahnya Imam Sanusi juga. Jadi meskipun beliau banyak menulis buku, tapi beliau tetap zuhud, tetap wara, dan dikatakan juga dikatakan an yujadu ala wajhil ardi ta'lifu yufidu ma'rifatullahu bil barahin. Dikatakan bahkan mungkin bisa dikatakan kitab yang paling, salah satu kitab yang paling manfaat di bidang akidah ini ya kitabnya Imam Sanusi ini. Jadi Syekh Muhammad Fudhali ini yang menulis kitab ini mencontoh daripada kitab Taqiratul Barahin karyanya Imam Sanusi tadi. Dan Imam Sanusi ini kalau seandainya kita memiliki jurusan akidah, ini nggak akan pernah jauh dari perkataan Imam Sanusi karena beliau alim di bidang akidah. Mungkin kalau kita baca fikih, kita sering dengar Imam Bajuri begitu ya. Nah, karena Imam Bajuri atau khususnya istilahnya itu di fikih ya. Tetapi di ilmu akidah itu beliau yaitu Imam As-Sanusi. Beliau alim besar. Lalu beliau dikatakan juga di sini beliau meninggalnya pada apa? Hari Ahad ba'da asar tanggal 28 Jumadil Akhir tahun 895. Ana ulangi, beliau meninggalnya hari Ahad ba'da asar tanggal 28 Jumadil Akhir tahun 895 Hijriah. Sekarang kita 1443 Hijriahnya. Jadi udah berapa tahun lalu tuh? 1400, itu masih 890-an. Dan umurnya saat meninggal itu 63 tahun. Dikatakan juga memang Allahu Akbar. Dikatakan di sini wa fahrihul miski bisababi mautihi wa qabrihi masyhurah fi tilmisani. Dikatakan Allahumma shalli Muhammad, pada saat beliau meninggal itu tercium bau wangian daripada jenazahnya. Ini min alamati apa? Husnul khatimah wa waliyullah. Tidak mungkin kita sering mendengar tuh cerita ini lagi dimandiin nih baunya harum gitu. Atau sebaliknya waliyadzubillah, belum dimandiin atau udah dibersihin tapi baunya busuk gitu. Tetapi kan orang yang mandi jenazah itu salah satu syaratnya itu harus diam mulut. Orang yang mandi jenazah Bapak, itu mulutnya harus diam. Hati nih jenazah kayak gimana? Ada lubang di tangannya, itu nggak boleh ngomong. Itu haram tuh. Itu karena apa? Karena amanah. Aib. Ini amanah yang dipegang oleh si pemandi jenazah untuk menjaga daripada kehormatan si mayit. Jadi ini juga luar biasa. Jadi jangan kita anggap orang yang mandi jenazah itu biasa. Itu orang luar biasa tuh. Itu megang amanah tuh. Kita percaya istilah kata. Jadi harus kita jaga juga kehormatannya. Jangan kita rendahin istilah kata begitu. Nah, Imam Sanusi pas meninggal jenazahnya harum. Sebab apa? Sebab waliullah, orang soleh. Tulisannya dari tahun meninggalnya tahun 895 sampai hari ini masih dikaji. Pahalanya bagaimana? Istilah kata. Kitab
nggak usah jauh-jauh nulis kitab deh. MLM, iya istilah kata apa jaringannya nggak putus-putus, memanjang istilah kata mana-mana. Nggak usah jauh-jauh deh nulis kitab. Kita bangun masjid, selama nih masjid masih dipakai orang, itu jenazah harum, pahala jalan terus sampai yaumil kiamah tuh. Nggak usah sampai yaumil kiamah, di kuburan aja udah seneng. Karena apa? Karena pahalanya jalan. Nggak usah jauh-jauh masjid, ngasih dispenser di masjid deh. Setiap ada orang yang minum, selama tuh dispenser sehat, nggak rusak, pahalanya jalan. Atau bayain jalan, selama tuh jalan dipakai orang, pahalanya ngalir terus. Jadi kita misalkan kita bukan ulama nih, kita cari yang simpel-simpel aja. Sedekah buat masjid, buat apa? Biar di masjid makmur, biar di masjid tambah maju. Pahalanya apa? Pahalanya buat kita. Buat apa? Buat ya di dunia kalau dicari nggak ada habisnya. Kita kumpulin duit nggak? Ntar deh kalau udah kaya ya. Kalau udah kaya ntar lain lagi hajatnya. Kalau udah kaya beli mobil, beli motor, sedangkan nggak ada habisnya. Sedekah seberapa-berapanya deh. Dan sekarang kita di majelis ilmu, melenceng sedikit dari pembahasan. Hukumnya belajar itu apa sih? Hukumnya belajar itu wajib. Kenapa wajib? Kita taunya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, ya. Kita belajar itu hukumnya wajib. Tapi kenapa? Jadi dikatakan oleh ulama hukum mempelajari sesuatu yang wajib itu hukumnya wajib. Maaf, contohnya sholat. Sholat hukumnya apa? Wajib. Ilmu untuk mengetahui sholat itu, jadi kita pengen sholat nih, hukumnya wajib. Kita wajib belajar fikih yang apa? Bab sholat. Karena apa? Karena kita sholat untuk hal-hal yang wajib. Begitu dengan puasa. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kita mempelajari apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa itu hukumnya apa? Wajib. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan hukumnya wajib. Makanya, jadi kalau kita dengar hukumnya belajar itu wajib, sebab apa? Sebab segala sesuatu yang kita akan lakukan yang hukumnya wajib, kita wajib untuk mengetahuinya. Nah, jadi kira-kira begitu. Insyaallah ini udah masuk waktu isya. Insyaallah yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat. Kita sambung lagi minuka. Ana kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.